Tiba-tiba sayup-sayup kita dengar dari kejauhan ada suara gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya Budiman, selamat berjumpa kembali bersama Gen Kasus Channel Mistis dengan Om Erik, obrolan mengerikan. Pada malam hari ini saya ingin mengisahkan sebuah cerita di mana cerita ini cukup lama. Ketika kami sempat berkumpul dengan para teman lama yang suka untuk mendaki atau hiking ke gunung. Sambil lalu kita sambil ngobrol, sambil ngopi, ada sebuah cedukan teman-teman mengisahkan beberapa kisah beberapa tahun yang lalu, sebetulnya sudah lama sekali. Tapi begitu juga saya selama ini lupa bahwa ada cerita yang mengisahkan cerita ini layak sebetulnya untuk kemudian saya angkat kembali menjadi sebuah cerita di dalam Gen Kasus Channel Mistis. Dalam hari ini saya akan mengisahkan sebuah cerita tentang dua orang teman yang sempat untuk kemudian mendaki sebuah gunung. Dalam masa perjalanan, mereka berdua naik ingin melanjutkan perjalanan mendaki gunung di daerah Trawas. Hutannya daerah Trawas, gunungnya jelas Gunung Penanggal. Nah, saat itu mereka berangkat, mungkin dari pintu masuk itu sudah sore, sekitaran jam 5 atau hampir maghrib. Sampailah mereka berdua di pos penjagaan. Tetapi di pos penjagaan itu tidak ada orang, sepi. Ditunggulah oleh mereka berdua. Kok nggak ada orang gitu. Selang ditunggu sampai kurang lebih ya 30 menit, setengah jaman begitu. Salah satu teman ini taruhlah menjadi nama samaran, kita sebut namanya Heri dan Anto. Nah, si Anto ini tidak sabar untuk kemudian ingin segera melanjutkan perjalanan. Si Anto bicara kepada Heri, ngomong kepada Heri, sudah, ini seperti biasanya, sudah tinggal aja KTP sama ya sekedar oret-oretan bahwa kita berdua sudah masuk ke dalam. Nanti kalau penjaga ada kan berarti mengerti kalau memang ada yang masuk. Akhirnya diturutilah sama Heri perkataan Anto tadi. Setelah mereka memberikan pesan terus menitipkan KTP di loket masuk ke gunung, mereka berdua jalan. Dalam perjalanan karena mereka berdua ya seperti biasa ngobrol-ngobrol,
ngalor ngidul. Nah, selang kurang lebih beberapa, ya kurang lebih 1 kiloan atau lebih ya, menurut cerita mereka ini, masuklah dia ke bagi pos 1. Nah, di pos 1 mereka beristirahat sejenak untuk hanya sekedar menengguk air putih sebagai pelepas dahaga. Dari sana kemudian mereka terus berlanjut sampai ke pos 2. Di pos 2 itu perjalanan kurang lebih sekitaran 2 jam sampai pos 2. Nah, setelah perjalanan di pos 2, di tengah perjalanan si Harry ini mendengar merinding, cerita ini udah merinding. Si Harry mendengar suara anak ayam. Ya, suara anak ayam ini seperti anak ayam kehilangan induknya. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Bicaralah si Harry ini berapa? Kok, entar kok. Dengar enggak kok? Apa ya? Dengar enggak? Sayup-sayup saya mendengar ada suara anak ayam. Tetap si Anto ini dengan dia mengeringkan dahi mungkin sambil sayup-sayup dia berusaha untuk mendengarkan suara anak ayam itu, tapi tidak terdengar oleh si Anto. Bicara si Anto, ya bahasa Jawa Timuran, cuacuk halu, umpat cuacuk halu, itu bahasa biasa lah kalau Jawa Timur. Ayo lanjut dah, jalan. Dalam perjalanan itu, rupanya si Anto ini, si Harry ini kebelet pipis, jadi pengen kencing gitu. Akhirnya si Harry ini, sebentar tunggu di sini, saya pengen pipis. Selang beranjak, si Harry ini hanya beberapa langkah untuk menuntaskan hasratnya pengen pipis itu. Si Anto ini merasa mencium sesuatu yang dirasa baunya ini bau wangi yang khas, yang jelas bukan parfum. Dia baru ingat bahwa itu adalah dia mencium aroma bunga, yang mana bunga itu biasanya ada di makam-makam, semboja, bunga semboja atau kamboja. Bau itu bau apa? Dia berusaha untuk kemudian mencari sumber bau itu. Dia mencari sumber bau itu, ternyata sumber bau itu akhirnya tidak ketemu juga, tapi bau itu menyengat dalam hidungnya. Bau menyengat. Setelah bau itu menyengat, dia melihat, ketika dia pandangannya dia kearahkan di mana sumber bau menyengat itu, ternyata dari sumber itu ada sebuah pohon besar, di mana posisinya Harry ini dari pohon itu kurang lebih 6 meteran atau 5 meter dari pohon itu. Dia melihat si Anto ini di dalam suasana yang gelap, headlampnya juga tidak tembus sampai ke tempat itu, pohon itu, karena jaraknya memang ya agak sedikit jauh. Jelas dia melihat dalam sebuah remang-remang cahaya, karena cahaya hanya bisa menyinari mata karena dari kepalanya, dari lampu kepala headlamp itu, dia jelas melihat di dalam gelap ada warna yang mencolok, dan itu jelas-jelas kain putih yang mencolok
Ya kurang lebih dia bicaranya, dia ceritanya tinggi, tapi tidak terlihat jelas. Apakah itu tidak terlihat jelas? Dia hanya merasa di dalam dirinya, wah gak bener ini, wah gak benar ini. Pasti sesuatu, something wrong, opo ini. Tapi jelas di dalam hatinya, dia merasa bahwa itu kunti. Tapi akhirnya kemudian hari ini segera datang. Ayo lanjut. Ya sudah, lanjut perjalanan. Dalam masa perjalanan si Anto ini berusaha untuk kemudian membuang pikirannya tentang sesuatu tadi. Berusaha untuk kemudian tidak terfokus dengan sesuatu apa yang dia lihat. Tapi tidak bisa. Karena pada masa setelah melihat itu, dalam perjalanannya dia selalu merasa merinding. Merasa merinding sekali pada posisi itu. Hawa-hawa merinding, gak enak. Hawa-hawa bulu kuduk, ya biasa ya. Jalan, saya rasa dulu saya juga pernah naik gunung. Di dalam gunung itu berjalan dalam gelap, kalau cuma berdua, bertiga, atau berempat, bahkan mungkin berenam, rasa merinding ini juga ada. Tapi Canto ini merasa merindingnya ini luar biasa, sesuatu yang nggak biasa merinding, nggak enak pokoknya. Tapi mereka tetap jalan. Nah, sampailah dari sana, sampailah masuk terus jalan sampai pada pos 2. Mereka berhenti lagi, istirahat, nyetuk si Anto ini. Ais berhenti dulu lah, sambil rokokan dulu sama minum-minum. Hanya mereka rokok, duduk sebentar, istirahat, sambil ngobrol. Aku manggil, saya tadi ketika kamu kencing, saya seperti mencium bau Kamboja. Si Heri bicara, lah aku gak mampu apa-apa, saya tidak berbau apa-apa, tidak mencium bau apa-apa. Ini mereka berdua sudah merasa aneh. Yang pertama, si Heri tadi mendengar suara anak ayam. Si Anto tadi melihat sesuatu dan mencium sesuatu. Si Herinya tidak mencium apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Mereka sempat berdua agak beberapa menit gitu, dia merasa pemerintah biasanya, saya bercerita, bergumam mereka berdua. Biasanya kalau kita mendengar anak ayam berbunyi, itu pocong toh, katanya si Heri. Tapi kemudian si Anto ini, tidak usah ngomong aneh-aneh lah. Kalau mau lanjut, kalau enggak, ayo kita balik. Tidak usah ngomong aneh-aneh, kata si Anto. Dilanjutkan kemudian, ya, jalan lagi mereka berdua. Selang berjalan dia lagi, kembali lagi dia pada posisi pertama di pos 2 itu. Tapi hanya berdua, mereka hanya sudah lewat ini meneng, lewat sini lagi, teruskan jalan lagi, sampai 2 kali kok lewat sini lagi. Wah gak tepat ini, sebenarnya wah gak tepat ini, ada sesuatu gak enak ini sudah. Hanya mereka berdua, ya sudah sisa di sini aja dah, besok pagi kita lanjut. Nah, ketika membuka tenda, si Herinya ini kram kakinya, kram dah karu-karuan kramnya ini. Sakit kram. Si Anto berusaha untuk kemudian membenarkan atau berusaha untuk bagaimana caranya otot kaku ini kemudian lentur kembali. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar dari kejauhan ada suara gamelan.
gamelan tapi jauh suaranya, tidak dekat, jauh suara gamelan. Bilang lagi si Anto ke dia, ya, lu mau dengar kan? Ada suara gamelan. Si Heri juga ikut berusaha untuk mendengarkan itu. Ternyata si Heri juga mampu untuk mendengarkan itu. Ini masa di tengah hutan ada suara gamelan di sana. Tidak selang beberapa menit kemudian ada rombongan orang membawa keranda seperti orang mau mengubur mayat. Jaraknya dari mereka ini, kalau mereka cerita jaraknya dari mereka ini hanya sekedar tidak jauh, kurang lebih 8 atau 10 meteran. Artinya dalam posisi jalan mereka tahu karena di sana halaman luas. Ceritanya dia itu luas, tanah itu, pos gue. Dia melihat ada orang di kejauhan, semakin mendekat. Anehnya rombongan itu tidak sama sekali melirik mereka berdua atau melihat mereka berjalan di seakan-akan di samping mereka ini. Heri dan Anto ini tidak ada. Mereka lurus dalam pandangan lurus saja mereka jalan. Dan wajah mereka seakan tidak bersedih. Cerita mereka itu tidak bersedih. Jadi tidak ada pandangan mimik ini bersedih atau bagaimana, tidak. Mereka jalan aja loh. Si Hentok sama si Heri terus ini opo. Akhirnya si Antok sama si Heri ini diam di sana ya. Diam di sana. Karena rasa takut itu tadi. Sudah. Ayolah, mumpung ada rombongan, artinya mumpung ada teman untuk bisa naik mereka. Mereka jalan sudah. Di belakang rombongan tadi, di depan rombongan termait itu. Jalan mereka. Setelah mereka jalan, kok sudah tidak ada, padahal waktu untuk dia mengikuti mereka ini tidak lama. Seharusnya kalau mereka itu bahasanya ingin mengejar rombongan itu supaya ada teman-temannya jalan gitu. Ketahuan sudah di belakang mereka itu ada, kalau di depan itu ada orang jalan, rombongan. Tapi ini tidak kelihatan gitu. Tidak ada rombongan. Semakin lama dia semakin mempercepat jalan gitu. Mempercepat jalan. Si Heri ini sambil berjalan tertatih, tapi untungnya udah dikasih pemanas seperti Remaxon atau apa, balsam lah. Udah kok nggak ada. Padahal kita ini jalan udah berusaha untuk mengejar, tapi tidak ada itu. Berhenti lagi mereka ini. Berhenti lagi, baru tersadar bahwa apa iya? Ada orang desa ini mau memakamkan warganya, harus naik ke atas gunung melalui hutan yang berkelok-kelok. Hanya mereka berdua ini, ya gak mungkin lah, gak mungkin. Dari sanalah mereka mulai merasa sudah tidak enak perasaan ini. Mulai tidak enak perasaan ini. Hanya pelan dia melanjutkan perjalanan ini. Ya pelan-pelan aja kita jalan. Pelan-pelan. Ketika mereka pelan-pelan jalan, terdengar lagi suara ayam. Lagi-lagi yang mendengarkan Heri, tapi Anto tidak mendengar. Nah, pada saat itulah kemudian dia menemukan sebuah tempat di dalam gubuk gitu, tempat seperti rumah-rumahan gitu. Dia berhenti di sana untuk kemudian
beristirahat karena si Heri ini sudah semakin kaku ototnya. Udah berhenti di sini aja sampai si ototmu ini, keramu ini selesai, karena di bawah jalan sakit. Berhentilah di situ. Berhenti di situ ternyata ada seorang nenek-nenek gitu nawari mereka masuk. Nah, masuk aja enggak apa-apa. Tiba-tiba ada nenek-nenek itu kemudian, nah masuk aja enggak apa-apa.